Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Barreskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan. Ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Nah, kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik? Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Lebih detailnya seperti biasa, Muslim akan menjelaskan, dan intinya agenda saya itu. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu teknik. Pak, bisa juga menegaskan ini tes DNA ulang di institusi kepolisian yang sudah terdidik dalam melakukan tes. Di mana ada 1000% hasilnya. Kalian stay tune aja ya. Gua bakal bongkar, gua bakal bongkar. Sakit hati. Rekan media, di sini kami perkenalkan Kepala Biro Laboratorium Dokes Pusdokes Polri, Ibu Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Kemudian Kasubdit 1 Direktorat Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso SHSIK, yang nantinya akan menyampaikan untuk penyidik secara substansi penyidikannya, perkara yang ditangani. Kemudian Ibu Dr. Sumi Hastri Purwanti nanti akan menyampaikan secara saintifik apa yang ditemukan dan apa yang sudah dikerjakan di laboratorium di Pusdokes Polri. Kita hadir di sini dalam rangka menjawab perkembangan perkara yang akan ditangani oleh Direktorat Siber Barreskrim Polri. Saat ini kita akan membacakan hasil pemeriksaan DNA berinisial RK, hasil pemeriksaan DNA berinisial LM, dan hasil pemeriksaan DNA seorang anak yang berinisial CA. Rekan-rekan, saat ini mari kita dengarkan dulu penyampaian hasil perkembangan penyidikan yang kemudian langsung dilanjutkan oleh penyampaian dari Laboratorium Pusdokes Polri yang diwakili oleh Ibu Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Saat ini Kombes Rizky, kami persilakan untuk menjelaskan perkembangan penyidikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Karolep Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti. Yang kami hormati Kabak Penum Ropenmas Divumas Polri, Kombes Pol RD Caniago, serta rekan-rekan media sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana manipulasi informasi atau dokumen elektronik dan atau tindak pidana mengubah, menambah, mentransmisikan, merusak informasi atau dokumen elektronik milik orang lain.
dan atau dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2 junto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP. Telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi nomor LP B1744 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 11 April 2025 atas pelapor berinisial RK. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kronologis perkara ini berawal dari adanya konten di dua akun Instagram, yaitu @LisaMarianaAA dan @LisaMarianaAOFC terkait pernyataan bahwa bapak kandung biologis dari anak saudari LM adalah saudara RK. Dan pada tanggal 11 April 2025, saudari LM bersama dengan penasihat hukumnya melakukan konferensi pers yang menyatakan memiliki hubungan dengan pelapor dan memiliki seorang anak yang diakui oleh saudari LM sebagai anak kandung atau anak biologis dari saudara RK. Atas hal tersebut, saudara RK membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri pada tanggal 11 April 2025. Sampai dengan saat ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, termasuk saudari LM sebagai saksi. Kemudian 3 orang ahli, yaitu ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, yaitu berupa dokumen elektronik, sampel suara pelapor, serta dokumen surat lainnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2025, tim penyidik bersama dengan tim Dokes Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan vokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM berinisial CA. Selanjutnya dari sampel tersebut dilakukan pemeriksaan DNA atau DNA oleh Biro Laboratorium Dokes Pusdokes Polri. Pemeriksaan DNA dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan genetik atau biologis antara saudara RK dan anak saudari LM, yaitu CA. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.